Hi guys, welcome back to Self-Love episode 4. Nah, kali ini aku membuat video tentang manajemen waktu, yang dimana ini juga sebagai reminder ya untuk saya sendiri gitu, yang sering mager gitu kan. Jadi kalau saya buka video ini, oh ternyata ini yang harus aku lakukan nih, supaya aku semangat lagi kayak gitu. Jadi ini juga semoga bisa jadi reminder buat kita semua kayak gitu. Nah, manajemen waktu. Manajemen waktu itu apa sih? Manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan penggunaan waktu kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Manajemen waktu sangat penting untuk kita lakukan karena waktu adalah sumber daya yang terbatas, berharga, dan tidak bisa dikembalikan. Dengan manajemen waktu, kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja kita, serta mengurangi stres, kecemasan, dan ketidakpuasan. Nah, yang paling pertama atau cara paling pertama yang aku lakukan adalah make to-do list. Aku membuat to-do list. To-do list adalah daftar yang harus kamu lakukan dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Kamu bisa menulisnya di buku catatan, di aplikasi HP, bisa juga di sticky notes. Kamu bisa membuat to-do list sesuai dengan prioritas, deadline, atau kategori. Keuntungan dari to-do list, kamu bisa melihat gambaran besar dari semua pekerjaan kamu dan merasa puas nih ketika kita bisa mencentang atau menghapus salah satu item dari daftar catatan kita. Minimal nih, dengan to-do list kita punya acuan nih untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas. Setelah kita membuat to-do list nih, ternyata kita masih bingung pekerjaan mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ini saatnya kita untuk membagi tugas. Mana yang jauh lebih penting dan yang kurang begitu penting. Mana yang jauh lebih mendesak dan tidak mendesak. Contoh, kita besok punya PR, kita masih sekolah nih, kita punya PR bahasa Inggris yang harus dikumpulkan di hari Rabu besok. Nah, ini hari Selasa nih. Nomor 1 yang harus kamu kerjakan dulu, kamu catat, adalah menyelesaikan PR bahasa Inggris yang harus dikumpulkan besok. Nah, jadi untuk yang tidak penting kayak contoh misal harus beli wortel nih besok, tetap dicatat itu to-do list, tetapi bukan nomor 1, bukan urutan pertama, bisa di urutan ke sepersekian kayak gitu. Yang ketiga, tetapkan batasan untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini terbagi menjadi 2, ada soft time boxes dan hard time boxes. Soft time boxes itu apa sih? Nah, soft time boxes adalah ketika pekerjaan belum selesai dan batas waktu yang ditentukan sudah habis, kita dapat memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kalau yang hard time boxes, ketika batas waktunya selesai, kita berhenti dan beristirahat dari pekerjaan sebelumnya. Nah, kamu bisa milih nih, kamu mau pakai yang soft time atau yang hard time. Tergantung kamu sanggupnya gimana. Masih sanggup gak untuk nambah waktu untuk menyelesaikan deadline? Atau kamu mau istirahat dulu? Jadi itu, pentingnya menetapkan batasan waktu. Yang keempat, ambil jeda istirahat. Bekerja terlalu lama dan tanpa jeda dapat membuat kita kesulitan dan kelelahan dalam berfokus. Jadi ini perlu adanya stretching nih. Jika kamu sudah duduk terlalu lama nih di depan layar komputer, supaya otot-otot kamu nggak tegang, kamu bisa nih mengisi waktu untuk sekedar ke kedai, minum kopi, atau sekedar membaca buku, main game, scroll-scroll medsos, kayak gitu. Pokoknya kamu gunain jeda istirahat ini sebaik-baiknya, biar kamu nggak burn out. Yang kelima atau tips yang terakhir adalah hindari multitasking. Menurut penelitian, bekerja secara multitasking dapat menurunkan produktivitas sebanyak 40%. Angka yang cukup besar kan? Ketika kita melakukan multitasking, kita pasti akan cenderung berganti-ganti tugas untuk menyelesaikan semuanya. Padahal bentuk multitasking seperti ini justru hanya membuat pekerjaan kita jadi tidak maksimal dan kita jadi lebih mudah lelah. Ternyata apabila kita menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu, otak kita bisa jauh lebih fokus dan bisa bekerja secara maksimal. Jadi sesuai prioritas tadi ya. Nah, itu adalah tips-tipsnya manajemen waktu yang efektif ya. Tentu saja untuk dapat mengelola waktu dengan baik, kita tetap harus konsisten, sabar, dan juga disiplin. Mungkin nih di awal-awal tuh kayak sulit betul gitu kan, tapi kita pasti bisa kok ngelakuinnya.
Semangat! Oke, thank you ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kamu dapetin manfaat dari video ini dan jangan lupa dicobain di rumah ya. Dan kalau kamu ngerasa bahwa cara manajemen waktu ini efektif buat kamu bisa komen di bawah. Bye, see you in my next video.